Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Pendidikan. Bersama saya Pak Guru Adi, kembali menyapa rekan-rekan seprofesi. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu rekan-rekan seprofesi semuanya? Semoga di semester kedua di tahun ajaran 2021-2022 kali ini kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan tambah semangat lagi demi mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, kali ini Pak Guru Adi akan membahas tentang kebijakan yang diluncurkan oleh Mas Menteri untuk mengeluarkan kurikulum paradigma baru. Nah, seperti apa sih kurikulum paradigma baru itu? Nah, simak terus video ini sampai tuntas. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar di kolom komentar, dan share jika video ini dianggap bermanfaat. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan dari sekarang dan aktifkan terus lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video-video seputar dunia pendidikan di channel Inspirasi Pendidikan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu guru semuanya, langsung saja kita lanjut ke pembahasan inti. Ya, memahami pembelajaran paradigma baru. Apakah pembelajaran paradigma baru? Nah, yang pertama, konsep dan komponen pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, seperti ini gambar pengembangan pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru. Jadi ada 3 komponen utama, yakni kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu. Ketiga komponen ini selaras dan saling memengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan bahas seperti apa profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila, kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari lintas disiplin ilmu tertuang dalam 6 dimensi. Setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang menggambarkan lebih jelas kompetensi dan karakter esensial yang dimaksud. Selaras dengan tahap perkembangan peserta didik serta sebagai acuan bagi pembelajaran dan asesmen, indikator kinerja pada setiap elemen dipetakan pada setiap fase. Secara umum, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila beserta elemen di dalamnya yang akan dibahas bagi berikut. Nah, seperti ini bagan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu dari elemen-elemen tersebut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara.
Baiklah, kita lanjut ke elemen yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, selanjutnya kita pindah kepada elemen yang ketiga, yakni bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Elemen yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri atas kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Nah, sekarang yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran, dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri atas menghasilkan gagasan yang orisinil, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, sekarang kita lanjut kepada kerangka kurikulum pada sekolah penggerak. Jadi pemerintah berperan menyiapkan yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, struktur kurikulum. Jabaran mata pelajaran beserta lokasi jam pembelajaran. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dan yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, komponen yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum operasional. Menjabarkan kebijakan, rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, perangkat ajar. Berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran paradigma baru. Nah, seperti ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD sampai SMA. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip dan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, selanjutnya, seperti apa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya,
Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual. Artinya, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri, ini khusus untuk SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus untuk sekolah luar biasa. Yang ketiga adalah esensial, artinya memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, yang keempat adalah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, artinya pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, yang kedua adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan untuk SMK, karakteristik melingkupi satuan pendidikan dan program keahliannya. Nah, yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Nah, visi yang pertama, menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Sedangkan misinya adalah, yang pertama, misi menjawab bagaimana sekolah mencapai misi. Yang kedua, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nah, sedangkan tujuannya, yang pertama, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Yang kedua, tujuan menggambarkan tahapan atau milestone penting dan selaras dengan misi. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan yang keempat adalah kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, intrakurikuler. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, seperti muatan lokal. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Dan untuk SMK, proyek penguatan ini terintegrasi dalam pengembangan karakter dan budaya kerja. Selanjutnya, praktik kerja lapangan atau PKL untuk SMK. Artinya, SMK menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia kerja. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Artinya, gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, yang kedua, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Yang berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Yang keempat, lampiran. Yang pertama, contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Yang kedua, contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut.
Jadi deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai perincian pembelajarannya. Dan yang ketiga, referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, seperti ini gambaran atau bagian dari proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kalau ini proses penyusunan kurikulum operasional secara khusus di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, yang keempat, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, kurikulum operasional sekolah perlu menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Dan khusus untuk SMK ditambah dengan memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja terkait. Ya, baiklah sahabat-sahabat CIP dimanapun berada, demikianlah pembahasan Pak Guru Adi tentang adanya kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu kurikulum paradigma baru. Nah, semoga pembahasan Pak Guru Adi kali ini dapat menambah hasanah atau pemahaman kita tentang kebijakan baru tersebut, dan jika dinilai ini bermanfaat silahkan di-share kepada rekan-rekan yang lain agar kita sama-sama belajar untuk memahami kurikulum baru tersebut. Nah, demikianlah konten kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.